Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan 221190 211419098. Di sini saya akan memberikan ulasan atau memberikan ulasan mengenai tugas akhir semester mata kuliah pendidikan Pancasila dengan materi yang saya pilih untuk tugas akhir saya, yaitu saat yang pertama yaitu sidang BPUPKI pertama sampai dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar ideologis negara Republik Indonesia yang disidang oleh juga PPKI juga pun tidak lupa. Pancasila merupakan dasar resmi negara Republik Indonesia dari tanggal 18/1945 sampai dengan hari ini. Pancasila merupakan rasa nasionalisme yang timbul dari masyarakat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia pada saat dalam penjajahan Jepang. Pancasila sebagai model nasionalis yang timbul oleh keinginan masyarakat tersendiri. Dan kita bahas dari sidang BPUPKI pertama dari tanggal 25 Mei sampai dengan 1 Juni. Dalam sidang ada 60 anggota, dan pada saat persidangan ada ketua yang ditunjuk, yaitu Dr. Rajiman, dan wakil ketua para pemuda-pemuda kala itu yaitu Panji Suro, serta wakil dari Jepang yaitu Icha Sabane. Dalam sidang tersebut ada 4 pembicara yang terpilih untuk memberikan ideologis mereka, pemahaman mereka untuk dapat dijadikan sebagai simbol atau dibandingkan sebagai ideologis bangsa Indonesia yang dapat disimpulkan oleh sidang BPUPKI dengan PPKI. Dari 5 dari 4 pembicara tersebut, yaitu di dalamnya ada Dr. Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Yamin atau dikenalnya dengan Muh Yamin, dan ada Mr. Supomo, dan tidak lupa juga ada yang akhir yaitu Ki Bagus Hadi Kusuma. Pancasila pada saat dari kesimpulan 4 pembicara yang diberikan mandat kepercayaan untuk memberikan pemikiran dan ideologis mereka, ada 5 kesimpulan yang diberikan yang hingga saat ini masih terpakai, yang menjadi ideologis Republik Indonesia, ideologi buat Republik Indonesia, yaitu ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 3 persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang sila terakhir yaitu
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila tersebut merupakan ideologi yang hingga kini masih dipegang teguh oleh Republik Indonesia. Tapi tak kala waktu itu Pancasila hampir musnah oleh PKI yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada saat penyergapan terhadap 7 jenderal yang dilakukan PKI agar mereka menandatangani bahwa ketujuh jenderal tersebut ingin melakukan kudeta terhadap Bapak Soekarno yang waktu itu masih menjadi Presiden Indonesia. Karena Indonesia merasa terancam dan Bapak Soekarno merasa Indonesia ada di ambang kehancuran akibat PKI yang ingin melakukan perubahan ideologi dari ideologi Pancasila hingga berubah menjadi komunis. Oleh karena itu, Bapak Insinyur Soekarno memberikan surat terhadap Bapak Soeharto yang dalam tahun berikutnya akan menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Bapak Soeharto diberikan surat yang sampai sekarang terkenal sebagai surat Super Semar, yaitu surat 11 Maret. Bapak Soekarno memberikan hak penuh terhadap Soeharto, bagaimana beliau akan memberikan kewenangan penuh untuk pemberantasan terhadap para PKI. Hingga dan tak kala PKI pun runtuh akibat ide-ide dan penolakan dari masyarakat tersendiri tentang ideologi komunis. Ideologi tersebut tumbuh agar sumber historis. Ideologi Pancasila timbul dari sumber historis, yaitu gotong royong yang sangat terkenalnya di Indonesia, yang sangat membudaya, yang hingga sekarang budaya gotong royong masih terjadi. Para sidang mengimplementasikan budaya ke dalam ideologi yang berada dalam 5 sila. Ada beberapa sumber yang dilakukan sebagai sumber historis, sosiologis, dan politis. Dan Pancasila hingga saat ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian dan pandangan hidup, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Kita percaya bahwa kepribadian bangsa, Pancasila merupakan kepribadian bangsa karena Pancasila merupakan ideologi yang realistis dan didukung oleh individual masyarakat yang ada di dalamnya. Karena mereka sangat membudaya, karena kita akan kaya karena budaya. So para pemikir secara hasil kesimpulan dari sidang, mereka mengimplementasikan unsur budaya dalam Pancasila sehingga ada identitas. Hingga saat ini Pancasila merupakan identitas bagi negeri Indonesia sebagai kepribadian
mengimplementasikan lima sila tersebut dalam kehidupan sebagai pandangan hidup, gimana kita harus bermusyawarah dan lain-lain, gimana harus kita membuat keadilan, tidak menyalahgunakan jabatan, kita harus tidak menyalahgunakan jabatan, dan kita tidak memikir remeh atas orang yang ada di bawah kita. Soalnya kita percaya dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman itu materi yang cuma bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan sangat jika ada kekurangan atau ada kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.